Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang aturan berantai pada materi turunan fungsi aljabar yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sebelum kita berbicara tentang aturan berantai itu seperti apa? Maka kita akan mengingat terlebih dahulu bagaimana cara kita menyelesaikan kasus daripada fx ini, di mana fx adalah 3x min 2 pangkat 2. Maka bagaimana kita menyelesaikan kasus ini jika kita diminta mencari turunannya? Nah, kita bisa membuatnya dalam bentuk seperti ini. Ingat ya, maka turunannya adalah seperti kita menurunkan biasa, pangkat ditaruh depan, pangkat dikurangkan dengan 1, sedangkan karena dia merupakan sebuah fungsi, maka di sini harus ada turunannya, turunan daripada fungsi yang dimaksud yaitu 3x min 2 di sini. Oke, kita akan coba kerjakan sambil mengingat materi sebelumnya. Dari sini kita akan dapatkan bahwa kalau diminta adalah turunannya, maka pangkatnya kita taruh di depan, jadi 2 taruh depan. 3x min 2 yang semula memiliki pangkat 2, kita kurangkan 1 menjadi pangkat 1. Boleh ditulis, boleh tidak. Dan karena ini 3x min 2, biasanya hanya x saja gitu ya. Sedangkan ini lebih sedikit kompleks, maka kita buat dari turunannya. Kita mencari turunan daripada 3x min 2. Berapakah turunan 3x min 2? Betul sekali, turunannya adalah 3. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita menyederhanakannya. Kita bisa gabung 2 dikali 3 di sini, menjadi 6 kali 3x min 2. Pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu, apakah hubungannya dengan aturan berantai? Pada dasarnya, konsep yang sudah kalian jalankan ini kita sebut sebagai aturan berantai. Aturan berantai adalah suatu aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi, di mana pada aturan berantai ini akan lebih mudah kita buat jika notasi turunannya kita buat dalam bentuk notasi Leibniz. Ini adalah notasi dari Leibniz, dy per dx. Tidak lagi kita menggunakan tanda absen ini. Nah, bagaimana itu aturan berantai? Misal di sini ada fungsi y, di mana fungsi y di sini adalah sebuah fungsi yang memiliki variabel x, variabel u. Di sini pakai variabel u, maka y sama dengan fu. Sedangkan di sini juga diberikan bahwa u adalah sebuah fungsi yang memiliki variabel x. Jadi harus dipahami siapa variabel dari fungsi tersebut. Di sini adalah fungsi y yang mengandung variabel u, dan di sini ada u yang mengandung variabel x. Maka kita bisa menuliskan bahwa y di sini sama dengan f gx. U-nya ini kita ganti gx karena di sini kita ketahui bahwa u adalah gx. Ingat ya, bentuk apa ini? Ini adalah fungsi komposisi. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, inilah yang kita maksud bahwa untuk menyelesaikan sebuah aturan fungsi komposisi, turunannya kita menggunakan sebuah aturan yang berantai. Di mana kalau kita ubah dulu turunannya, kita cari turunannya. Di sini adalah dy per du untuk kasus fungsi y di sini. dy per du karena dia merupakan fungsi y dengan variabel u. Sedangkan turunan untuk u di sini berarti kita buat turunannya du
Karena dia mengandung variabel X, maka kita bisa menuliskan dx. Nah, dy per du, du per dx. Lalu bagaimana dengan turunan yang ini? Ini adalah fungsi y dengan variabel x. Maka kita cari keterkaitan keduanya. dy per dx, karena fungsinya y dengan variabel adalah x. Jika kita amati dari sini, kita keterkaitan dengan ini, yang mengandung fungsi U dan mengandung fungsi X, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk dy per du itu kalau dikali dengan du per dx juga akan menghasilkan dy per dx. Kalau kita kali silang, kalau kita sederhanakan, ininya bisa dicoret seperti ini, dia akan menghasilkan dy per dx juga ya. Inilah yang kita sebut sebagai aturan berantai, bahwa dy per dx di sini sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Ini yang kita sebut sebagai aturan berantai dari fungsi yang diberikan. Jadi yang harus diperhatikan adalah fungsinya siapa, variabelnya siapa. Coba kita kerjakan kasus yang tadi dengan menggunakan aturan yang berantai. Di sini kita buat sebuah fx sama dengan 3x min 2. Kita buat pemisalan dulu, fx-nya kita ganti dengan u. Fx-nya 3x min 2-nya yang kita ganti dengan u. Di mana di sini u-nya berarti adalah 3x min 2. Maka di sini du karena fungsi u dengan variabel x berarti dx adalah 3. Sedangkan karena ini kita ganti u, maka di sini adalah, misal ini adalah y adalah u pangkat 2. Kita buat ini adalah y pangkat 2, u pangkat 2. U pangkat 2 ini adalah y, fungsi y. Maka kita bisa buat di sini adalah dy per, karena dia merupakan ada variabel u-nya, maka kita buat jadi du. Maka menjadi 2u. Maka karena yang diminta adalah fx turunan daripada fx, berarti di sini dah dy per dx, variabelnya adalah variabel x. Maka di sini adalah dy per du, karena tadi kita buat pemisalannya adalah u, du per dx. dy per du-nya adalah 2u. du per dx-nya di sini adalah 3, maka dia di sini jawabannya adalah 6u. U-nya sendiri adalah, kita buat di sini, U-nya yang sudah kita buat adalah 3x min 2. Kita ganti 3x min 2. Sama ya dengan apa yang sudah kita kerjakan pada sebelumnya. Berikutnya kita masuk pada soal yang lebih aplikatif, di mana ada kasus. Pada selembar tisu terdapat noda kopi yang berbentuk lingkaran. Luas noda kopi tersebut bertambah dengan laju 6 pi mm persegi per detik. Maka laju pertambahan panjang jari-jari pada saat jari-jarinya 24 mm adalah, kita uraikan dulu kasusnya. Di sini diketahui ada laju namanya laju luas. Dari mana kita tahu laju luas? Karena di sini berbicara tentang luas dan ini adalah laju. Dengan satuannya adalah milimeter persegi. Kalau persegi berarti luas ya, per detik.
Berarti di sini dia adalah berbicara, laju ini kita bisa singkat dalam bentuk dl per dt. T-nya ini adalah detiknya, waktunya. dl per dt di sini adalah 6 pi milimeter kuadrat persegi per detik. Ya. Di sini ditanyakan adalah laju terhadap jari-jari, laju jari-jari. Kalau biasanya jari-jari kita membuat simbolnya adalah R, maka di sini yang ditanyakan adalah dr per dt. dr per dt-nya apa? Nah, karena berhubungan dengan luas, maka untuk menjawab pertanyaan ini, langkah yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu, luasnya berapa ya? Luas dari lingkaran, berarti kita berbicara tentang lingkaran. Berarti kita buat luas lingkaran, kita tahu rumusnya adalah pi r kuadrat. Maka di sini ada variabel R-nya. Pi-nya adalah sebuah konstanta. Maka di sini dl per dr terhadap variabel R adalah 2 pi r. dl per dr. Kenapa dr di sini? Karena variabel yang kita bicarakan adalah R. 2 pi r. Maka, bagaimana mencari dr per dt? Kita uraikan dulu bahwa dl per dt sendiri adalah dl per dr. Dari sini ya, dl per dr kali dr. Karena biar hilang kayak tadi ya, kita munculkan dr di sini per dt. Nah, inilah yang kita cari, dr per dt-nya. Maka kita masukkan nilai daripada masing-masingnya. dl per dt di sini adalah sudah diketahui 6 pi. dl per dr di sini adalah 2 pi r. Ini adalah dr per dt. Karena yang mau ditanya adalah dr per dt, maka yang pindah ini ya, 2 pi r-nya. Maka di sini Bu En tuliskan dr per dt adalah 6 pi per 2 pi r. Kalau kita sederhanakan, kita coret di sini adalah 3 per r. Ini adalah dr per dt-nya. Pada kasus ini diminta adalah laju perubahan atau laju pertambahan ketika R-nya bernilai 24. Maka kita tinggal masukkan nilai daripada R-nya yaitu 24. Maka dr dt di sini lajunya adalah 3 per R-nya kita ganti jadi 24 sama dengan 1 per 8. Laju pertambahannya terhadap jari-jari satuannya adalah milimeter per detik. Maka inilah yang kita dapatkan untuk laju pertambahan panjang jari-jari pada kasus tersebut, yaitu 1 per 8 milimeter per detik. Agar lebih paham lagi, kita akan coba pada kasus berikut ini. Sebuah tempat air yang berbentuk kerucut terbalik dengan jari-jari alasnya 60 cm dan tingginya adalah 1 cm dengan laju 25 cm kubik per detik. Ditanyakan adalah laju perubahan tinggi. Tingginya di sini yang ditanya laju perubahan tingginya. Kita cari dulu apa saja yang diketahui. Di sini ada jari-jari, ini adalah R-nya. Kemudian tingginya, karena ada detik, ada tinggi, biar sama-sama tidak kita menggunakan simbol yang berbeda. Tinggi ini kita simbolkan saja jadi H.
maka R-nya di sini 60, H-nya adalah 100. Lajunya, karena di sini adalah laju cm kubik, berarti terhadap volume. Di sini adalah dV per dt. Maka sebelum mencari laju perubahan tingginya, kita harus terlebih dahulu memahami volume daripada kerucut. Volume kerucut itu rumusnya apa? 1/3 apa? Pi R pangkat 2 kali tingginya. Tingginya di sini kita simbolkan jadi H. Ini adalah rumus daripada kerucut. 1/3 Pi R pangkat 2 kali H. Di sini terdapat dua variabel, yaitu R sama H. Nah, agar muncul hanya satu variabel saja, kita cari hubungan antara R dan H. Hubungan R dan H ini apa? Agar nanti kita hanya mendapatkan satu variabel saja. Karena yang diminta adalah laju perubahan tinggi di sini, maka kita harus memunculkan variabel H. Kita menghilangkan variabel R-nya. Kita cari hubungannya dulu. R per H itu sama dengan 60/100. Atau kalau kita sederhanakan, kita coret di sini, bagi 2, 3/5. Maka R sama dengan 3/5 H. Inilah bagaimana kita menghilangkan R-nya. Kita cari hubungan keduanya sehingga nanti hanya muncul satu variabel saja. Kita masukkan ya. Jadi 1/3 Pi, R-nya kita ganti menjadi 3/5 H pangkat 2 kali H. Kemudian kita uraikan 1/3 Pi, berarti kalau dikuadratkan 9/25 H pangkat 2 kali H. Atau menjadi, kalau ini kita sederhanakan menjadi 3 ya. 3pi per 25 H pangkat 3. Kemudian kita cari hubungannya. Nah, kita mencari dV per dt-nya. Ini yang ditanya adalah laju perubahan terhadap tinggi, berarti dH per dt. Itu yang mau dicari. Nah, kita cari hubungan keduanya. Sedangkan yang diketahui tadi adalah dV per dt. Nah, di sini dV per dt berarti sama dengan siapa? Sama dengan dV per dH, kita munculkan, ini ada variabel H tadi, kali dH per dt. Ini yang mau kita cari. Maka kita cari dulu. dV per dH-nya siapa? Berarti volume kita turunkan terhadap variabel daripada H-nya. Berarti karena variabelnya sudah muncul hanya H saja, kita tinggal turunkan menjadi 9pi kali H per 25. Ini 9-nya dari mana? Ini pangkat 2 ya. Pangkat taruh depan, berarti 3 kali 3 ketemu 9. Pangkatnya dikurangkan 1. Berarti 3 ini yang punya pangkat ini kita kurangkan 1 menjadi H pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai daripada dV per dH-nya. dV per dH di sini sama dengan 9pi kali H pangkat 2 per 25 d dH per dt. Sedangkan kita sudah diketahui bahwa dV per dt adalah 25 di sini ya. Kita tinggal masukkan 25. Nah, kita mau nyari dH per dt. dH per dt-nya berarti yang satu paket ini kita buat jadi pembagian menjadi 25 dibagi dengan 9pi H pangkat 2 per 25. Per diperkan lagi kita balik menjadi 25 kali 25 per 9pi kalikan H kuadrat. Nah, sekarang
berapa yang diinginkan? Yang diminta adalah laju perubahan pada saat hanya adalah 25. Maka hanya ini kita ganti dengan 25. Maka menjadi 25 kuadrat di sini yang atas 9pi kali hanya kita ganti menjadi 25 pangkat 2. Kita sederhanakan ya, menjadi 1/9pi. Dengan satuan adalah sentimeter per detik. Nah, itu adalah ketika kita mencari laju perubahan pada saat tingginya, perubahan tinggi ya, pada saat tingginya 25. Mudah ya memahaminya? Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi? Nah, kita cari hubungannya. Kalau waktu di sini, waktu kita dapatkan dari volume. Volume dibagi dengan laju. Ya, dari sini rumusnya kita dapatkan bahwa volume dibagi laju itu adalah waktu. Kalau volume kerucut sendiri adalah 1/3 pi R kuadrat kali H, sedangkan lajunya 25. Nah, kita masukkan R dan H-nya. 1/3 pi R-nya adalah 60 pangkat 2, H-nya adalah 100/25. Kita hitung, kalau ini bisa dicoret jadi berapa? 4 ya. Ini bisa dicoret jadi ada pi, kemudian 60-nya kita bagi pertama dengan 3 jadi tinggal 20 kali 4. Atau sama dengan berapa di sini? 4.800 pi dengan satuan detik. Kalau mau ubah jadi menit, tinggal bagi 60 menjadi 800 pi tapi dalam menit. Mudah ya? Ketika Anda harus belajar aturan permainan, maka selanjutnya adalah Anda harus bermain lebih baik dari orang lain. Sampai jumpa!